Kuburlah eksistensimu. Hati-hati dengan keterkenalan. Idfin wujudaka fi ardil khumul, fama nabata mimma lam yudfan, la yatimmu nataijuhu. Kuburlah wujudmu di dalam bumi kerendahan, sebab sesuatu yang tumbuh tanpa ditanam dengan baik, tidak akan sempurna buahnya. Nomor 1. Makna utama. Al-khumul berarti ketenangan, ketidakterkenalan, kerendahan, atau ketiadaan diri. Bukan dalam makna pasif, melarikan diri, atau tidak berkarya, tapi dalam makna meniadakan ego, tidak mencintai popularitas, tidak mengejar pujian, tidak menuntut pengakuan, tidak membangun citra. Sebab pohon ruhani tidak dapat tumbuh di tanah yang keras oleh ambisi diri. Inilah inti suluk. Menumbuhkan jiwa hanya bisa dilakukan bila ego dikubur. Nomor 2. Dalil Qur'ani, pohon yang baik. Allah menggambarkan jiwa yang bersih dan kata-kata yang ikhlas sebagai pohon yang baik. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama'i tu'ti ukulaha kulla hin bi'izni rabbiha. Buah ruhani, takwa, akhlak, hikmah, ketenangan hanya akan keluar bila laughter, akar, tertanam dalam. 2. Tanahnya subur, kerendahan diri. 3. Tidak dipaksakan tumbuh hanya untuk dilihat manusia. Segala amal yang tidak ditanam, yakni tidak diiringi keikhlasan dan kerendahan, tidak pernah matang. Bahaya cinta. Popularitas Rasulullah SAW mengingatkan, barang siapa merendahkan diri, Allah memuliakannya. Dan barang siapa sombong, Allah menghinanya. 2. Sedikit ria sudah merupakan syirik. Karena itu, ulama mengatakan Ibrahim bin Adham tidak benar seorang yang ingin menuju Allah bila ia masih ingin terkenal. Ayub As-Sakhtiyani, tidak ada seorang hamba yang sungguh-sungguh ikhlas kecuali ia gembira bila tidak dikenal manusia. Mengapa? Karena popularitas mengundang. Ria, rasa penting, beban pencitraan, pengikisan keikhlasan. Sementara Allah mencintai hamba yang tersembunyi, yang tidak dicari bila tidak ada, tidak disanjung bila hadir. Hadis tentang wali yang tersembunyi Nabi SAW bersabda tentang para wali. Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang tersembunyi, yang tidak dikenal. Bila ia tidak ada, tidak dicari, bila hadir tidak dipanggil. Hati mereka adalah nurul huda, pelita hidayat. Mereka selamat dari kegelapan syahwat dan kesulitan hidup karena Allah menjadi pelindung mereka. 5. Kisah Buddha hitam yang menjadi raja di surga. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW mengatakan akan datang seorang ahli surga. Ternyata yang datang adalah seorang budak hitam miskin, berpakaian kompang camping, yang kemudian meminta doa mati syahid. Nabi SAW bersabda bahwa ia adalah Rais fi al-Jannah, raja di surga. Pesannya jelas, kemuliaan tidak ditentukan oleh pandangan manusia, tetapi oleh penilaian Allah. Uwais Al-Qarani, tidak terkenal di bumi, dikenal di langit. Nabi SAW bersabda mengenai Uwais Al-Qarani, ia tidak terkenal di bumi, tetapi terkenal di langit. Jika kalian bertemu dengannya, mintalah doa. Padahal Uwais tidak memiliki status sosial, bukan ulama besar, bukan bangsawan, bahkan tidak pernah bertemu Nabi SAW. Tetapi keikhlasan yang sempurna membuat namanya masyhur di hadapan Allah. Note 7. Praktik mengubur eksistensi dalam suluk. Bagaimana menerapkan pesan ini? 1. Menyembunyikan amal bila memungkinkan. Sedekah, doa malam, zikir, baca Quran, semakin tersembunyi semakin kuat ruhnya. 2. Tidak membangun citra di hadapan manusia. Biarkan amal berbicara tanpa perlu diperlihatkan. 3. Menerima tidak dikenal sebagai karunia. Ulama mengatakan, dikenal manusia adalah siksaan, tidak dikenal adalah rahmat. 4. Fokus memperbaiki batin, bukan penampilan amal di hadapan publik. 5. Rela bila Allah menempatkan kita dalam posisi sederhana. Kerelaan ini adalah buah dari tawakal. Inti hikmah, mengubur ego untuk menumbuhkan cahaya. Ibn Athaillah mengajarkan, jangan menuntut menjadi orang yang disebut-sebut. Jadilah orang yang diterima Allah sekalipun tidak diketahui manusia. Amal yang tumbuh karena pencitraan hanya menghasilkan kepalsuan. Amal yang tumbuh dari kerendahan diri menghasilkan keluhuran, hikmah, keteguhan jiwa, kedekatan kepada Allah. Itulah buah yang sempurna. Nomor 9, penutup. Jalan para wali adalah jalan kerendahan. Para wali bukan orang yang bersinar di dunia, tetapi bersinar di sisi Allah. Mengubur eksistensi bukan mematikan potensi. Justru dari tanah kerendahan itu tumbuh pohon amal, cahaya hati dan buah takwa yang harum sampai ke langit.
Semoga Allah menjadikan kita hamba yang ikhlas, tersembunyi dari cinta diri, tetapi terang di sisinya. Siapa para wali di zaman modern? Wali di zaman modern bukan selalu orang yang berpakaian lusuh, tinggal di gua, atau mengasingkan diri. Mereka umumnya tidak dikenali seperti para wali salaf dahulu, bahkan sering tidak dianggap istimewa. Ciri-cirinya sesuai dalil-dalil dan keterangan ulama. 1. Mereka tidak dikenal manusia, tetapi dikenal Allah. Rasulullah SAW bersabda, Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang tersembunyi, yang tidak terkenal. Di masa kini, mungkin mereka hanya pegawai biasa, guru yang sabar, penjual kecil yang jujur, ibu rumah tangga yang istiqamah, seorang mujahid batin yang tak pernah menampakkan amalnya. Tidak hidup dari citra, tetapi dari ketundukan. Di era media sosial, wali modern tidak menampilkan diri sebagai ahli makrifat, syekh viral, atau master ruhani. Justru mereka menjauhi spotlight. 3. Konsisten dalam ibadah kecil namun ikhlas. Amal mereka bukan spektakuler tetapi tahajud yang tersembunyi, sedekah tanpa nama, memaafkan tanpa diumumkan, menolong tanpa kamera. 4. Hati mereka menjadi mercusuar hidayah. Tanpa mengaku-aku, bila orang dekat dengan mereka, hatinya menjadi tenang. Bila melihat mereka, ingin mengingat Allah. Bila mendengar petuahnya, terasa lembut tanpa memaksa. Ini sesuai hadis. Qulubuhum masabihul huda. Hati mereka adalah pelita hidayah. Korelasi Al-Hikam. Pasal 11 dengan zaman modern. Pasal 11 mengajarkan, kuburlah eksistensimu di dalam bumi ketidakterkenalan. Dalam konteks modern, maknanya menjadi sangat relevan, bahkan semakin penting. Berikut korelasinya. Relevansi 1. Era media sosial, era pamer diri. Zaman sekarang adalah masa di mana setiap amal dipotret, setiap kebaikan dipublikasikan, setiap prestasi diumumkan, bahkan ibadah pun sering menjadi konten. Orang tidak hanya ingin beramal, tetapi ingin terlihat beramal. Disinilah pasal 11 terasa seperti perlawanan spiritual terhadap budaya pamer. Pesan pentingnya, jika engkau tidak mengubur ego di balik layar, amalmu akan layu sebelum berbuah. Relevansi 2. Popularitas godaan ria dulu. Godaan ria hanya muncul di pasar, masjid, atau komunitas kecil. Sekarang ria bergerak melalui jumlah likes, komentar, share, subscriber, citra publik. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka bukan lagi mengabdi kepada Allah, tetapi mengabdi kepada algoritma. Maka pasal 11 berkata, tumbuhkan dirimu dalam sunyi, bukan dalam sorotan. Itulah jalan para wali modern. Tidak viral di dunia, tetapi harum namanya di langit. Nomor 5. Relevansi 3. Era self-branding ancaman keikhlasan. Manusia modern diajarkan untuk membranding diri, memperkuat citra, membangun personal profile, menampilkan kehebatan. Ibn Athaillah mengingatkan, keinginan untuk dikenal adalah racun perjalanan ruhani. Wali modern tidak sibuk dengan brand identity, tetapi sibuk mengurusi kekusyukan, kejujuran, kebajikan hati, ketulusan. Nomor 6. Relevansi 4. Ketenaran kini dapat diperoleh tanpa kualitas ruhani. Dulu seseorang dikenal karena ilmu, hikmah kebaikan. Sekarang seseorang bisa terkenal karena kontroversi, hiburan, sensasi, tampilan. Maka pasal 11 mengingatkan, tidak semua yang tumbuh itu baik, yang tidak ditanam di tanah ikhlas, tidak akan berbuah. Relevansi 5. Kebisingan era digital membunuh keheningan jiwa. Suluk sangat membutuhkan. Sunyi, hening, tiada yang dilihat selain Allah. Zaman digital membuat hening menjadi barang langka. Orang sibuk dengan notifikasi, scroll, trending topic, stimulasi visual. Wali zaman modern adalah yang masih mampu menciptakan guanya sendiri, meski tinggal di tengah kota. Ia menjaga batin dari kebisingan dunia, meski jasadnya hidup di tengah keramaian. Nomor 8. Relevansi 6. Amal viral tidak menjamin diberkahi. Banyak amal sekarang dilakukan agar berdampak luas, viral, atau menggerakkan massa. Tetapi Ibn Athaillah berkata, buah amal tidak akan sempurna bila tidak ditanam, yakni tidak berakar pada ikhlas. Boleh berdakwah di publik, tetapi hatinya harus tetap tersembunyi, niatnya harus tetap sunyi, egonya harus tetap dikubur. Inilah yang membuat dakwah menjadi cahaya, bukan sekadar informasi. Para wali modern tampak seperti orang biasa. Ciri khusus para wali di zaman modern. 1. Tidak glamor, tidak mencari kamera. Sopir ojek yang selalu zikir, penjual nasi yang jujur dan lembut, pegawai kantor yang selalu menjaga syalatnya, seorang bapak yang sabar mendidik keluarganya. 2. Kualitas batinnya lebih tinggi dari tampilan luarnya.
tidak menisbatkan diri sebagai wali atau guru. Mereka justru takut bila disebut demikian. Dikenal sedikit manusia, dikenal banyak malaikat. 5. Bila hadir menenangkan, bila tidak ada tidak dicari, tetapi Allah merindukan mereka. 10. Pasal sembesar. Al-Hikam adalah ajaran kunci untuk zaman modern. Zaman ketika popularitas mudah, pujian murah, ibadah bisa menjadi konten, dakwah bisa menjadi brand, keikhlasan bisa terkikis tanpa disadari. Maka Ibn Athaillah seakan berseru kepada kita, jika engkau ingin selamat, kuburlah eksistensimu. Biarkan Allah yang membangkitkanmu, bukan manusia. Dan para wali modern adalah mereka yang mengamalkan Al-Hikam ini, yang sembunyi dalam ketulusan, yang bekerja tanpa nama, yang dicintai Allah walau tak dikenal di dunia. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari hamba-hamba yang tersembunyi, tetapi diterimanya. Amin ya Rabbal Alamin.